Selanjutnya salawat bering salam marilah sama-sama kita panjatkan ke roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ya, di minggu pertama di bulan suci Ramadan, sesuai dengan program panitia Ramadan, bahwa ba'da subuh ini kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salman. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar, bisa mengambil iktibar dari apa-apa yang akan disampaikan beliau. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد اسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang akan memuliakan Bapak Imam Masjid Islamik Al-Muttaqin, kemudian para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak pengurus Masjid Islami Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada hari ini, pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua dalam rangka udia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan hamba-hamba yang mentaati segala bentuk-bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pada subuh yang cerah ini kita ambil tema kajian kita tentang seputar doa. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua ulama besar yang mengarang kitab yang populer. Yang pertama adalah Imam An-Nawawi dengan kitabnya Al-Azkar. Kemudian Imam Al-Ghazali
dengan kitabnya Al-Azkar wa Da'awat. Apa artinya Al-Azkar? Zikir-zikir, wa Da'awat, doa-doa. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu tentang pembahasan ini. Ulama kita telah memberikan penjelasan rinci tentang masalah zikir dan doa ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari tentang masalah doa. Doa itu Bapak Ibu di dalam bahasa Arab kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah menyeru, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Bapak Ibu, berdoa ini diawali dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian urgensi doa ini adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu Bapak Ibu dekat dengan kita. Maka ketika kita berdoa kepadanya, niscaya Allah kabulkan doa-doa kita. Jangan lupa untuk berdoa setiap waktu. Jangan kita lengah, jangan kita lalai. Teruslah berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz doa itu Bapak Ibu ada beberapa kalam yang awalnya yaitu Allahumma, kemudian Rabbi, kemudian Rabbana. Hampir setiap waktu kita berdoa kepada Allah dengan doa sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Bapak Ibu diambil dari akar kata Rabbun dengan nahnu, yaitu nahnu simbolnya adalah huruf na, berarti wahai Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada awal kalam kita ketika berdoa dengan lafaz Allahumma. Menurut ulama, Allahumma ini ada dua akar kata. Yang pertama adalah Allahu, yang kedua adalah huruf mim yang mewakili Asmaul Husna semuanya. Jadi Bapak Ibu, alangkah bahagianya kita Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma, wahai Allah. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah memperkenankan doa kita. Kenapa? Karena sudah mewakili Asmaul Husna yang seluruhnya mencakup dalam kalimat Allahumma ini Bapak Ibu. Apa contohnya Ustaz? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalah. Yakni, ya Allah, sesungguhnya hamba meminta, memohon tentang ilmu yang bermanfaat, tentang rezeki yang berkah, rezeki yang luas, dan amalan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang doa Bapak Ibu, doa itu kita serukan tentang memohon keselamatan, memohon ampunan, memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa kepadanya, sambil kita merendahkan diri kita kepada Allah, menengadahkan tangan kita kepadanya dengan mengkalamkan doa-doa yang mulia. Nabi-nabi saja Bapak Ibu berdoa semuanya. Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kemudian Nabi Ibrahim, bapak para nabi, juga berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Yunus pun berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Muhammad juga berdoa, Bapak Ibu. Apa doa beliau? Doa beliau yang sering diucapkan di Ramadan ini adalah Allahumma innaka afun halim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bapak Ibu, betapa pentingnya doa ini. Maka setiap waktu, pagi, siang, malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengangkat tangan, meneteskan air mata, memohon, meminta kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan. Bapak Ibu, jangan nanti hari ini kita banyak-banyak berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besok tak mau lagi berdoa. Tak seperti itu. Maka berdoalah sepanjang waktu. Berdoa Bapak Ibu bahkan seperti kita menabung, menuangkan air dalam gelas Bapak Ibu, kemudian penuh itu air, dan nanti mungkin 1 minggu, 2 bulan, setahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu berdoa itu kapan, Ustaz? Mustajab berdoa itu menurut para ulama yang pertama saat berbuka puasa dan sahur. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan sahur kita sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepadanya karena kita memiliki banyak salah, khilaf, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja Bapak Ibu, orang yang maksum, terjaga, terpelihara dari dosa dan alfa dan khilaf, Bapak Ibu, juga berdoa. Apalagi kita, hamba-hamba yang lemah, mesti banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sambil duduk berdoa, sambil berdiri berdoa, sambil berbaring berdoa, sambil terlentang berdoa, sambil isyarat pun Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan tak mampu digerakkan, tangan sudah kaku, tetap kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa orang yang sakit Bapak Ibu? Doanya yang sering diucapkan adalah Allahumma afini fi badani wa afini fi basari wa afini fi sam'i. Apa artinya? Ya Allah, berikan hamba kesehatan, yaitu badan hamba, kesehatan pendengaran hamba, kesehatan penglihatan hamba. Kita butuh Bapak Ibu dengan Allah, maka panggillah Allah dengan cara berdoa, tapi jaga adab kita ketika berdoa. Bagaimana adabnya, Ustaz? Adabnya adalah satu, yakinkan hati kita penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat istighfar. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian basmalah, kemudian baru diiringi dengan alhamdulillahi rabbil alamin serta ya arhamar rahimin irhamna. Kemudian selawat Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca doa-doa pilihan dan tutup dengan Bapak Ibu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, banyak mungkin kita belum paham bagaimana melantunkan doa yang mustajab itu. Yang pertama diulangkan kembali Bapak Ibu, membaca ta'awuz, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca hamdalah, kemudian bahasa salawat Nabi, kemudian
baca ya arhamar rahimin irhamna, kemudian baca doa-doa pilihan, dan tutup dengan salawat Nabi kembali, baru walhamdulillahi rabbil alamin. Mustajab Bapak Ibu doa tersebut insyaallah. Kemudian yang kedua, dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah berdoa subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, dan ditambah dengan doa-doa dalam hati kita. Untuk apa? Meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdim alaina ajalana bi husnil khatimah. Bapak Ibu, kita ingin rasanya nanti di akhir hidup kita dengan lapas kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarang mungkin, bahkan satu orang, dua orang, tiga orang yang terdengar oleh kita Bapak Ibu ketika di akhir hidupnya berkalam dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Bapak Ibu, kita ingin hidup kita diakhiri dengan kalimat talqin itu, maka memperbanyak doa, yaitu mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua adalah berdoa memohon diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dengan istiqomah. Bapak Ibu, setiap waktu kita berdoa dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hamba kami jalan yang istiqomah, jalan yang konsisten, yang lurus. Bapak Ibu, kita pahami baik-baik jalan-jalan orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kemudian bukan jalan-jalan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doalah, berinteraksi dengan Allah Ta'ala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Bapak Ibu diberikan penutup ajalnya dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ketika ajal menjelang Bapak Ibu, tenggorokan luar biasa, kehausan, kelaparannya Bapak Ibu. Walaupun ini mohon maaf, ketika jenazah itu, si mayat itu sebelum meninggal dunia, dia sempat makan dan minum Bapak Ibu, tapi kenyataannya ketika menghadapi sakratul maut, maka dia merasakan kehausan yang bersangatan, kelaparan yang bersangatan. Maka berdoalah ketika kita salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujud kita, dalam sujud kita. Bapak Ibu, yang ketiga adalah di sepertiga malam terakhir kita berdoa kepada Allah sambil menundukkan pandangan, berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisikan yang luar biasa. Maka kita berdoa kepadanya dengan kalam doa, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Duhai Allah, ampunilah hamba ya Allah, kasihanilah hamba ya Allah. Bapak Ibu, kita ini banyak dosa tak terhingga dihitung buih di lautan Pak, tak terhitung betapa banyak dosa makhluk ini. Tapi insya Allah bisa dihapus dengan berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pilihlah malam sepertiga malam yang pertama, kedua, yang terakhir. Bangun jam 12 malam 00, bangun salat tahajud, witir, zikir, i'tikaf, baca Al-Quran, dan berdoa sepanjang-panjangnya. Apa doanya? Minta keselamatan. Apa doanya? Pintanya minta kebahagiaan. Apa doanya? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rezeki yang berkah, minta ilmu yang berkah. Bapak Ibu, itulah doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa kita akhiri dengan doa-doa yang terbaik Bapak Ibu, untuk pribadi kita, untuk anak istri kita, untuk orang tua kita, dan untuk orang yang telah meninggal dunia. Pak Bu, jangan lupa hadiahkan untuk mereka yang telah berpulang ke rahmatullah.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, selesai salat wajib, mustajab berdoa. Imam memimpin doa tersebut mesti kita aminkan. Amin. Malaikat pun Bapak Ibu ikut juga mengaminkan doa kita bersama-sama. Jadi suara yang lembut, yang lunak, penuh dengan rendah hati untuk mengaminkan doa imam tadi. Nah, nanti kalau bertambah kita berdoa Bapak Ibu, bertambahlah ketika usai kita berdoa berjamaah bersama imam kita Bapak Ibu. Kemudian kita juga memahami adab-adab di dalam berdoa. Ketika imam berdoa Bapak Ibu, aminkan doa imam. Ketika imam nanti usai sholat, zikir bersama-sama, maka tidak dibenarkan untuk berbisik-bisik, berbicara tentang hal-hal yang tak berfaedah Bapak Ibu. Maka berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala selesai sholat wajib. Mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, di antara azan dan iqamah yang biasanya kita lihat bapak atau ibu berdoa meninggalkan tangan Pak kepada Allah taala. Waktunya 10 menit berdoa kepada Allah. Apapun yang kita serukan kepada Allah itu mustajab, tentang kehidupan kita, kesehatan kita, umur kita, anak kita, istri kita, jodoh kita. Nah, ini perlu Bapak Ibu agar nanti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ketika azan iqamah itu dibaringi dengan berbicara, tidak. Tapi baringi dengan selalu zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga iqamah dilafazkan. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-6, ketika minum air zam-zam juga berdoa, mustajab doa kita Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu yang pergi haji umrah, maka sering berdoa ketika minum air zam-zam. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ke-7, berdoa ketika pada hari Jumat. Nah, Jumat ini Bapak Ibu ada yang khas lagi, berdoa ketika waktu asar hari Jumat. Berdoa mustajab Bapak Ibu. Apalagi ditambahi dengan hujan yang lebat, angin yang kencang, petir yang luar biasa. Berdoalah dengan doa yang mustajab. Allahumma la taqtulna bi'adabika wa la tukhlikna bi'azabika wa qina qabla dhalika. Itu doa Bapak Ibu. Maka nanti kita cari waktu-waktu yang pas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat pagi berdoa, sore Jumat berdoa, malam Jumat sebelumnya berdoa, Jumat malam pun berdoa Bapak Ibu. Mustajab doa kita. Maka kita pahami betul-betul waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat turun hujan, doanya Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma akhizna. Nah Bapak Ibu, hujan dalam bahasa Arab diambil dari akar kata itu matar, hujan. Kemudian sayyiban. Nah, ini menarik sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad menggunakan kalimat sayyiban? Hujan itu bermanfaat. Kalau hujan yang mengandung laknat, marah, itu kalimatnya matar, artinya hujan. Kalau hujan yang mengandung manfaat Bapak Ibu, maka lapas doanya adalah sayyiban. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Berdoalah ditambah dengan kalimat Allahumma akhizna, Allahumma akhizna. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, malaikat turun akan ketika orang berdoa di malam Al-Qadar. Carilah nanti Bapak Ibu, malam yang luar biasa, mulia daripada semua malam. Maka ditakarkan ukurannya Bapak Ibu adalah 83,4 bulan Bapak Ibu. Tahunnya luar biasa banyak. Tapi Bapak Ibu,
Berapa orang yang sampai usianya genap seperti itu? Enggak ada. Maka usianya hanya 65 tahun, 80 tahun sudah meninggal dunia. Tapi mulianya malam ini maka sama statusnya 1000 bulan atau genapnya 84 tahun lamanya beramal ibadah. Maka cari Bapak Ibu malam ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menurut para ulama di dalam kitab sahih Bukhari Muslim, maka di malam-malam yang ganjil 17, 21, 23, 25, 27, 29, maka berdoalah Bapak Ibu. Kemudian saat sahur dah pasti Bapak Ibu. Kemudian hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, wukuf di padang Arafah, berdoalah. Dianjurkan zikir, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika haji Idul Adha Bapak Ibu. Maka lantunkan, jangan sampai kita tiba di Arafah, apa yang terjadi? Resah gelisah, berbicara tak tentu arah. Tapi sebaiknya basahi lisan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa keselamatan dunia dan akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, doa yang selalu dilantunkan ketika di Makkah itu ada satu doa tersebut. Apa? Waktu di Ka'bah, ketika di Hijr Ismail, ketika di Rukun Yamani, apa doanya Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 doa. Yang pertama, diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan oleh Allah daripada siksaan api neraka. Tak terbayangkan Bapak Ibu, kulit yang tipis nanti tersentuh oleh api, yang bunga api di dunia Bapak Ibu, tak tahan rasanya, panasnya bukan main. Nanti Pak, dalam penjelasan hadis, api neraka itu banyak warnanya. Ada warna nanti merah, kemudian nanti hitam, kemudian putih. Luar biasa Pak, putih ini. Bayangkan, pernah enggak Bapak Ibu menengok api warna putih? Pernah enggak Pak? Enggak pernah kan? Tak pernah. Ini yang dahsyat Pak Bu, membakar daripada orang-orang yang berdosa kepada Allah dengan dosa yang Allah Ta'ala tak ampuni, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping syirik, dia membunuh, kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian berzina, kemudian bersumpah palsu, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kerak api neraka yang paling dalam. Bayangkan, tak terbayang Bapak Ibu, kita saja kena bunga api di dunia Pak, itu bukan main sakitnya, panasnya Pak, bahkan menggelembung nih Pak kulit ini kan, apalagi nanti api di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik Bapak Ibu, setiap Al-Quran kita baca juz amma Pak, itu ada neraka penjelasannya per ayat tersebut. Contoh At-Takatsur, itu nerakanya nanti pembahasannya neraka Jahim. Al-Qari'ah neraka Hawiyah. Al-Humaza neraka Khutama. Bayangkan Pak Bu, kita sering membaca ayat tersebut, kita mungkin belum bisa memahaminya, tapi Allah berikan peringatan untuk kita. Kalau mereka lalai, kemudian bangga-bangga, ini nerakanya. Kemudian kalau dia kikir, bakhil, kedekut, ini nerakanya. Kalau dia tidak beramal soleh, ini nerakanya Bapak Ibu. Kalau dia lalai solat, ini nerakanya, neraka wil. Maka terbayang Bapak Ibu, maka berdoalah dengan lafaz doa, waqina adzabannar. Duhai Allah, jauhkan kami daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tempat mustajab berdoa itu kapan? Di mana? Yang pertama, di Masjid Quba. Bagi kita yang pernah ke Mekah Bapak Ibu, kita tengok Masjid Quba
kiblatain, kemudian Masjid Ghamamah artinya awan. Kuba pertama kali Rasul bangun, kiblatain dua kiblat, kemudian Ghamamah dinaungi awan, dahulu kisahnya ada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di dekat Ka'bah tadi berdoalah dengan doa yang sering kita baca. Kalau tak bisa berbahasa Arab Pak Bu, maka bahasa sehari-hari kita. Tapi jangan pula kan oleh karena dia duduk bersama istrinya, ya Allah, di bahasa Arab Bu, tambahkanlah pendamping hamba yang kedua ya Allah, amin ke istrinya. Jangan Pak Bu. Kenapa? Karena dia melantunkan dengan bahasa Arab dan istrinya pun nggak tahu Bapak Ibu. Hati-hati juga ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah ya majelis ilmu atau zikir, berdoa Pak Bu. Nah, di awal berdoa, di tengah berdoa, di akhir berdoa. Apa doanya? Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berdoa kita diberikan yaitu kebaikan dalam ilmu, dalam berzikir, kemudian yaitu Bapak Ibu diberikan tempat yang terbaik, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita Bapak Ibu berkumpul di dunia dengan orang-orang yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waktu menjenguk orang sakit Bapak Ibu berdoalah, jangan bisikkan kepada telinganya, ini mohon maaf ya Bu, ini tak lama lagi. Jangan Pak Bu, kan jangan diprovokatorkan kan. Kadang-kadang kita ini kan menakut-nakuti orang, jangan. Maka nanti doalah, Rabbana si adhibil ba'sa wasbini ya syafi, atau wasbina ya syafi. Doakan mereka Bapak Ibu diberikan kesehatan, kesembuhan, kebaikan daripada jasadnya, kemudian kebaikan ruhnya Bapak Ibu. Bu, kita ini kan walaupun jasad ini kan sehat Bapak Ibu, tapi ruhnya kurang sehat. Apa maksudnya? Memiliki sakit hati, memiliki lalai hati, memiliki yaitu mati hati. Ustadz, kan jasadnya kan sehat Pak Ustadz. Iya, tapi dia memiliki penyakit hati, dan sakit hati sama orang ketika orang punya, dia tidak mau mereka mempunyai. Bapak Ibu, hati-hati juga nih. Kemudian Bapak Ibu di multazam. Nah, multazam Bapak Ibu juga berdoa kan, Hijri Ismail, makam Ibrahim. Ini beda Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Makam dengan makam berbeda. Kalau makam tempat tegak, tempat berdiri ketika membangun Ka'bah, makam namanya. Kemudian kalau makam, ini kita sering menyebut Bu, Pak, yaitu adalah kuburan, makam tuh. Kaf dengan qaf aja bedanya. Jadi makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, itu mustajab berdoa Bapak Ibu. Makam. Selama ini Ustaz, cemana? Banyak orang pahami Pak, makam Ibrahim adalah kuburannya, enggak, tapi tempat berdirinya membangun fondasi Ka'bah. Kemudian di sumur Zam-Zam Bapak Ibu, maka disunahkan untuk berdoa. Kemudian di Bukit Safa wal Marwah, innas safa wal marwata min sya'airillah, di seterusnya Bapak Ibu berdoalah kepada Allah. Maka bertakbirlah di sana bagi yang sudah ke Mekah. Kalau belum ke Mekah Bapak Ibu menabung dulu. Insyaallah nanti tahun depan akan haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di Raudhah jelas, Masjid Nabawi jelas berdoa. Nanti Bapak Ibu kalau bersama istri atau keluarga, maka nanti lindungi anak kita sholat di sana. Berdiri satu orang lagi sholat. Untuk apa? Untuk ada keamanan kita ketika sholat di Masjid Nabawi atau juga di Raudhah. Kemudian Bapak Ibu, makam Rasulullah, ini baru makam Pak, makam kuburan. Nah, ini diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak berdoa. Apa kata ibu tuh? Rugi rasanya saya, sahabatku. Kenapa rugi Bu? Karena tidak bisa berdoa katanya. Desak-desakan katanya. Jangan Bapak Ibu. Maka nanti kalaulah Bapak Ibu ada jarak yang jauh, maka berdoalah kepada Allah. Dalam 5 meter tak bisa masuk ke Raudhah atau makam Ibrahim atau makam Rasulullah Bapak Ibu, maka berdoalah. Jangan sampai ada kecewaan dalam hati kita. Yang terakhir Bapak Ibu, di Jabal Uhud juga berdoa.
Kemudian di Musdalifah juga berdoa, di Padang Arafah juga berdoa, juga melontar jumrah, ula, wusta, aqobah juga berdoa. Jadi Bapak Ibu, an-natijahnya adalah, kesimpulannya adalah, jangan kita lupa berdoa, jangan kita luput berdoa kepada Allah. Setiap waktu nafas terhembus Bapak Ibu, maka berdoalah. Ketika mata melek, kemudian kalau bahasa Ustaz nyolang, tahu Bu, nyolang itu melihat, maka berdoalah. Mata tertutup juga berdoa Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu nanti terlelap, tertidur, tapi hati, detak jantung tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika berbuka, berdoalah. Jangan asik-asik berjalan, kian kemari. Habis itu waktu berbuka sudah selesai. Maka nanti Bapak Ibu berbuka, menunggu waktu berbuka itu lebih utamakan Bapak Ibu. Kemudian jangan sibuk ya di jalan, kian kemari, akhirnya apa? Telat berbuka puasa. Berdoa pun lupa. Yang terakhir Bapak Ibu adalah berdoa, hukumnya adalah sunnah muakkad, dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala Bapak Ibu. Apa dalilnya Ustaz? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Mudah-mudahan telah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ala hadhihi niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Irhamna ya Rahman, irhamna ya mujibas sa'irin. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wal najata minan nari wa 'afwa ilal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا رزقا طيبا بلا تعب ولا نسب إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا في بدننا وعافنا في بصرنا وعافنا في سمعنا وعافنا في لساننا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf zahir dan batin, khilaf salah dari hamba yang dhaif, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf zahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah dari Al-Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil iktibarnya dan menjadi amal ibadah untuk kita bersama. Akhirul kalam, marilah kita tutup majlis ilmu kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.